Yuk. Welcome to The Thinker Podcast. Gimana kabarnya pendengar podcast The Thinker? Mudah-mudahan masih pada sehat-sehat aja semuanya, aman-aman dari COVID-19 nih. Amin. Dan lu kayak nyadar gak sih kayak misalnya semenjak ada COVID ini kan orang makin susah nyari kerja dan segala macamnya, dan banyak yang udah mulai sadar kayaknya harus mulai usaha nih gitu kan. Iya betul. Dan kali ini temen gue namanya Amar, dia adalah seorang entrepreneur, dan kali ini gue pengen ngobrol-ngobrol apa sih yang ada di pikiran seorang entrepreneur gitu, dan apakah dia juga punya keinginan untuk orang-orang lain itu juga masuk ke dunia ini gitu loh. Tapi by the way, lu kan sekarang ada bisnis nih, Mar, di Apple Night Cafe ya nggak sih? Iya. Itu emang udah cita-cita lu dari dulu tuh? Sebenarnya emang dari dulu gue emang pengen usaha sih, cuman emang ya God works in a mysterious way aja kalau menurut gue sih sebenarnya. Soalnya kayak ini nggak pernah direncanain itu. Awalnya ini cuma kayak tempat kosong gitu, dan gue sama salah satu partner gue namanya Arliza dari dulu tuh udah ngomong kayak ini tempatnya harus jadi sesuatu nih, gedung lantai 3 ini kan lokasinya di rumah kan lantai 3 ini. Cuma dulu belum ada rencana, cuma satu dan lain hal. Terus yang kayak tadi gue bilang yang masalah God works in a mysterious way, akhirnya gue ketemu sama partner-partner gue bertujuh, dan boom, alhasil jadilah ini tempat setelah proses yang lumayan cukup panjang lah. Oh gitu, tapi emang lu dari dulunya emang pengen punya usaha sendiri gitu? Dari dulu sih emang lumayan passion buat dagang kali ya, usaha lah. Dan terbentuknya Apple Night Cafe ini udah jadi indikator sukses lo berarti sebenarnya? Sebenarnya belum sih, masih menurut gue ini masih jauh dari kata sukses sih. Terus apa? Lu sukses ketika? Menurut gue sukses dalam segi entrepreneur maksudnya. Menurut gue udah sukses, ya ini mungkin kelihatannya naif ya, cuman kan mumpung mimpi masih gratis, kenapa enggak? Ya menurut gue kata gue mencapai kata sukses tuh kalau gue udah menjadi konglomerat sih sebenarnya. Kalau udah tajir mampus aja gitu ya? Iya, ini kalau dari segi entrepreneurnya ya mimpinya sih kayak gitu. Alasannya apa lu pengen sesukses itu menjadi entrepreneur sampai ke titik itu gitu? Alasannya apa sih? Ada nggak sih? Karena sebenarnya entrepreneur kalau menurut gue tuh membantu memberikan lapangan pekerjaan sebenarnya gitu sebenarnya. Dan menurut gue kan Apple Night masih kecil kan sebenarnya, kayak masuk ke UMKM lah mereka nih Apple Night menurut gue. Dan menurut gue nih justru nih kalau gue lagi sering rapat atau RUPS lagi rapat dengan pemegang saham lain tuh, gue pribadi yang paling menjadi gue pikirin tuh adalah keberdayaan karyawan-karyawan staff gue. Dan menurut gue itu adalah tanggung jawab seorang entrepreneur. Makanya dulu kalau nggak salah, dulu pas zaman ini COVID baru masuk Indonesia, pas Sandiaga Uno dulu pernah bilang kalau nggak salah, dia bilang ya pokoknya PHK tuh option terakhir. Nah itu kata-kata itu gue pegang terus, dan alhamdulillah dari awal ini COVID muncul Oktober 2019 ya kalau nggak salah ya, masuk Indonesia-nya mungkin Februari lah, sekitar Februari 2019 gue belum mem-PHK satupun orang dari Apple Night. Dan menurut gue itu ada achievement, kesenangan tersendiri dalam hati gue ya. Dari selain segi material secara kayak profit dan lain-lain, menurut gue kita nggak melepas satupun karyawan, itu adalah achievement buat Apple Night sih sebenarnya. Struggle-nya gimana tuh bisa sampai mempertahankan? Maksudnya artinya kan kalau misalnya sampai lu nggak nge-PHK karyawan kan artinya cukup stabil karena usaha kan. Ada struggle-nya nggak sih? Ya lumayan ada struggle, cuma pas di saat struggle itu makanya menurut gue kita tuh harus ngelakuin pendekatan ke staff kita dengan pendekatan kekeluargaan. Jangan pernah lu anggap staff lu karyawan lu karyawan gua, lu harus nurutin kata gua, jangan. Di sini nih semua selain gua doang, seluruh shareholder yang lain kita bertujuh selalu nganggap karyawan kita tuh kayak keluarga sebenarnya. Jadi sering udah after hour tuh kita bawa ke meeting room di sini, kita ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa. Nah di situ akhirnya karena kita pendekatannya udah pendekatan kekeluargaan, pendekatan batin lah kasarnya. Itu makanya pas ada tuh masa-masa paling susahnya uang tuh dulu, itu mungkin Mei atau Juni kalau nggak salah, itu karena baru pertama kali muncul aturan-aturan PSBB kalau nggak salah. Nah di situ ya udah kita ngomong secara kekeluargaan aja, kita bilang waktu itu, kita open-openan aja gitu, waktu itu bilang kayak untuk sementara ini kondisi lagi susah, kita untuk sementara kalian semua kita liburin dulu, tapi kita nggak bisa bayar kalian bulanan di situ. Waktu itu gue ngomong, gue bilang, gue mohon banget minta pengertian dari kalian semua gitu loh. Dan terus gue bilang kalau misalnya ada keberatan, kita nggak apa-apa kok, nggak apa-apa banget kalau misalnya ada yang mutusin untuk undur diri atau pindah cari kerjaan lain, asal kabarin aja kita biar kita bisa ada
pick up line gitu. Dan alhamdulillah yang gue juga kagetnya nggak ada satupun keluaran karyawan gue yang mundur diri, satupun. Menurut tuh apa tuh yang bisa bikin mereka terus termotivasi gitu untuk stay gitu di sini? Sebenarnya pendekatan kekeluargaan itu penting, soalnya susah kalau orang tuh beranggapan gue bos, lu karyawan gue, ya cukup gue bos, lu karyawan. Kalau hubungannya sekedar kayak gitu, wah sorry bro, itu gak bakal berlanjut hubungan kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu. Itu pun gue contoh gara-gara waktu itu gue pernah ada mentoring sama orang, dia punya F&B juga dulu, sekarang di Pakubuwono sama di M-Block, namanya Pak Edgar. Dia halo Pak Edgar, kalau semoga Pak Edgar nonton ya. Pak Edgar tuh sebenarnya gue meeting waktu itu beberapa kali karena Pak Edgar sempat ngajak kerjasama di sini. Cuman yang gue perhatiin, ini Pak Edgar nih cara pendekatan ke staff-staffnya tuh oke banget. Bahkan kayak, dan gue ngeliat itu tahun lalu, sekitar tahun lalu gue ngeliat ini gue mau hubungan gue sama staff-staff gue kayak Pak Edgar sama staff-staff gue ya banget. Pak Edgar datang ke sini presentasi gitu-gitu, staff-staffnya nungguin di situ di luar sambil ngerokok-ngerokok, ngobrol-ngobrol. Dan gue mikir kayak ini hubungan antara staff dan owner yang gue pingin tuh kayak gitu. Kayak teman kasarnya, cuman ya sersan lah, serius tapi santai. Kita profesional, tapi di saat kita udah nggak profesional ya kita temen aja gitu. Itu sih. Itu makanya hubungan itu yang gue lihat dari Pak Edgar, gue contoh banget dan alhamdulillah bisa realisasi lah sekarang. Gitu. Dan lu kayak itu juga nyambung sih, kayak waktu itu juga Pitch juga pernah bikin satu podcast tuh judulnya Incentive. Itu kita ngebahas tentang Hasbro Theory. Itu ada namanya hygiene factor sama motivator factors kan. Jadi kalau hygiene factors itu kayak suatu hal yang kalau misalnya hal-hal yang normal untuk didapatkan lah, maksudnya kayak material, gaji dan segala macam gitu. Itu kan kayak misalnya ketika orang dapat jadi biasa aja gitu. Cuma kalau misalnya nggak dapat itu harus sedih kan. Teman kayak keluargaan atau mungkin lu kasih kepercayaan ke mereka, lu kasih apa namanya job desk yang baru gitu yang bikin mereka semangat itu jadi motivasi gitu. Iya, mungkin secara nggak langsung gue mengaplikasikan teori itu kali ya mungkin. Dan ternyata teori itu benar tuh, dampaknya kena banget soalnya menurut gue. Nah, sampai sekarang. Artinya kan lu udah kurang lebih udah ada insting lah untuk berbisnis gitu ya. Emang keluarga lu bisnis kebanyakan? Sebenarnya enggak sih, keluarga gue tuh profesional sih. Profesional. Berarti kayak awal-awal lu pengen berbisnis gitu biasanya kalau misalnya orang tua yang kerja atau orang segala macam ngeliat yang bisnis kayak agak skeptis gitu kan. Betul sekali. Gimana nih? Itu perjalanan panjang sih itu. Gimana tuh? Ya kayak bahkan sampai detik sekarang mungkin orang tua gue masih nyuruh gue untuk apply kerja sih, untuk cari kerja. Dan tapi gue nggak menutup option itu, dan lu nggak ngeliat kesuksesan tempat ini? Ya belum bisa dibilang sukses lah, ini kan yang kayak tadi gue bilang ini masih jauh dari kata sukses. Cuman ya orang tua gue dari awal tuh dia selalu bilang walaupun udah punya usaha, cobain kerja lah di mana gitu. Dan gue nggak menutup option itu juga dari gue. Dan gue kalau emang di saat semua usaha-usaha gue udah settle, gue emang ada kepikiran untuk apply kerja untuk ngerasain pengalaman 6 bulan sampai setahun itu sih. Kerja tetap ya. Dan lu kuliah apa sih jurusannya? Kuliah gue di UI, di FEUI. Ada kayak penjurusan lainnya sih, itu kan FE kayaknya masih. Gue tuh dulu jurusannya akuntansi. Lu merasa nyambung nih ke bisnis lu sekarang? Lumayan sih, dan gue lumayan in charge di bagian keuangan nih, kayak untuk catatannya gitu-gitu. Jadi kayak ya applicable lah. Ya, masih cocok lah apa yang lu pelajarin di kurang lebih cocok. Ya. Terus selama lu menjalani bisnis ini kan kayak banyak tuh kalau misalnya gue follow di Instagram gitu kan ada kayak quote-quote tentang hard work dan segala macamnya gitu kan. Cuman banyak juga orang yang berpikirnya kalau misalnya hard work tuh karena kita suka salah langkah karena nggak smart. Lu tipe orang yang hard work atau smart work? Smart work sih, work smart lah. Karena ya kasarnya ini kita pakai perumpamaan batu ya. Batu gede nih. Daripada kita kerja keras banget, kita panggil, kita sebutlah ada batu ukurannya 50 kilo gitu, atau 100 kilo. Daripada kita panggil 4 orang buat angkat bareng-bareng, kasarnya mending kita kerja yang smart aja. Kita misal pakai katrol atau pakai apa. Kan kalau pakai katrol tiap orang butuh 2 orang, nggak perlu 4 orang. Dan yang di situ ntar muncul namanya efisiensi.
Karena nih apalagi di kondisi-kondisi kayak COVID kayak gini, pandemi kayak gini, efisiensi itu hal yang sangat diperlukan. Disitulah kita sebagai entrepreneur nih kita harus muter otak nih gimana caranya gue mencapai efisiensi gitu sebenarnya sih. Untuk mencapai efisiensi itu ya, dan oh ya, dan jadinya kalau misalnya terlalu mikirin ke hard work yang nggak mikirin ke smart work, takutnya itu nggak efisien. Hard work perlu, cuman kalau lu hard work tapi nggak pakai akal lu sama sekali itu sama aja bom-bom tenaga, walaupun mungkin eventually bakal kesampaian ya. Cuman menurut gue ya lu hard work, cuman lu pintar juga, play it smart lah. Iya benar. Betul. Dan tadi lu juga sempat ngomongin tentang kalau lu tuh pengen lu concern banget lah sama UMKM gitu kan ya. Lu itu dalam arti lu pengen support UMKM lain kah atau gimana tuh? Ya sebenarnya ini mimpi sih kalau misalnya gue ada jalan misal jadi orang yang ya misal mimpi gue tercapai jadi konglomerat gitu, itu mungkin gue salah satu fokus yang pengen gue kerjain tuh pengen gue urus tuh UMKM sih sebenarnya. Karena ya kalau nggak salah dulu gue belajar di kuliah ya, bahkan nih dari GDP kita pun salah satu yang berperan besar tuh juga UMKM juga sebenarnya. Salah satunya. Jadi kayak kenapa ya kasarnya korporat besar kita kan udah oke lah, udah stabil, udah oke. Ya maksudnya sekarang kita bantu dorong UMKM kita. Makanya kan kalau kita perhatiin sosok-sosok sekarang nih seperti Sandiaga Uno, Bahlil Lahadalia, Pak Sandi, Pak Bahlil itu semuanya fokusnya tuh ngebantu UMKM. Iya kan, kalau misalnya kita perhatiin, kalau teman-teman perhatiin podcastnya atau Instagramnya Pak Sandi, itu kan pasti Pak Sandi bener-bener fokusnya di UMKM, karena itu emang hal nyata yang harus diperhatiin sebenarnya. Dan misal Pak Bahlil fokus menarik investasi dari luar. Nah tujuan dari investasi di luar gimana? Dia sambungin ke pengusaha-pengusaha nasional yang kalau bisa juga UMKM. Nah di situ maksudnya itu dua orang besar, dua orang hebat kayak Pak Sandi sama Pak Bahlil aja melakukan hal itu. Maksud gue berarti ini emang harus hal yang diperhatikan. Dan gue kalau gue bisa menjadi orang besar dan gue ada harapan jadi orang besar ya, menurut gue itu juga hal yang gue harus take care sih untuk Indonesia ini sebenarnya. Betul, setuju kalau misalnya mau membantu UMKM, ya usaha lo harus di atas UMKM dulu sebenarnya nggak sih? Iya, makanya doain gue jadi konglomerat secepatnya. Biar kita bisa bantu-bantu ntar. Iya. Tapi kira-kira dengan lo support UMKM tuh ada bisa jadi sumber pendapatan baru buat bisnis lo nggak sih? Dengan ada nih one day gitu nanti lo udah bisa support UMKM, itu ada nggak sih itu jadi stimulus perekonomian juga buat? Oh pastinya. Misal UMKM kalau kita pakai peribahasa tuh sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Contoh lah UMKM kayak franchise yang misal sebutlah yang di depan Indomaret atau di Alfamart. Kalau misalnya gue bisa mendirikan salah satu franchise itu, misal gue membuat brand, nah akhirnya di franchise dan akhirnya laku di franchise sama semua Indomaret di Indonesia. Sebutlah di franchise yang gue bikin, gue ngerjain 2 orang. Nah sebutlah Indomaret dan Alfamart di Indonesia. Totalnya kita sebut kira-kira perkiraannya berapa ya? 150.000 tuh banyak kan atau kedikitan? Untuk di Indonesia Indomaret Alfamart. Kayak nggak nyampe segitu sih. Nggak tahu sih gue. Ya mungkin kita sebut angka perkiraan segitu lah ya. Kita sebut angka 150.000 gitu ya. Misal pekerja gue cuma 2 orang. Berarti secara langsung gue udah kebantu pemberdayaan manusia sebanyak 300.000 orang. Itu kenapa UMKM itu sebenarnya kayak domino sebenarnya. Domino efek lah. Jadi nggak sekedar membantu UMKM itself, tapi juga orang-orang yang orang ini juga bisa dapat pekerjaannya lagi gitu ya. Berarti lu kayak nggak punya, kan ada tuh apa sih namanya kayak rich asshole syndrome kalau nggak salah. Jadi itu kalau misalnya orang-orang yang udah punya penghasilan yang banyak banget itu pengen kasih distance nih ke orang-orang yang penghasilan tuh agak jauh lah sama dia gitu. Lu ada ngerasa gitu nggak ya? Kayaknya nggak ada sih gitu. Di kalangan lu pernah nggak sih ngeliat ada kayak orang yang seperti itu gitu, dari tanggapan lu ke mereka tuh gimana? Kayaknya kalau gue orangnya lebih ke bawah enjoy ya orang. Dan mungkin ada beberapa yang kayak gitu, cuma nggak gue terlalu perhatiin. Karena menurut gue rezeki itu udah diatur sih sebenarnya. Iya. Mau lu nahan rezeki buat nggak sampai ke orangnya ya pasti kalau yang udah ada jalan dari yang di atas bakal krits juga. Lancar aja. Dan lu tadi kan udah 7 nih
partner lu di sini kan. Cowok semua tuh atau ada yang cewek? Ada cewek tuh. Ada yang cewek. Lu emang tertarik, maksudnya ada nggak sih alasan lu yang khusus gitu tertarik untuk partner bisnis sama seorang cewek gitu? Ya pertama kan dia emang etos kerjanya bagus kan. Oh. Yang cewek namanya Sylva, dia etos kerjanya bagus. Dan selain etos kerjanya bagus, kayaknya dengan adanya kombinasi perempuan dalam seorang partner tuh lebih rapi kerjanya. Karena kita cowok ini kan kebanyakan gerbang kurang rapi, cuman jadi akhirnya kan. Nah, cuman kalau ada perempuan tuh lebih by system, enak gitu kalau ada perempuannya. Dan menurut lu urgensi nggak sih, urgent nggak sih kalau misalnya dari kalangan perempuan tuh untuk juga berbisnis juga gitu loh? Karena kan Perlu banget, soalnya kadang mungkin stigma orang-orang bukan zaman dulu, mungkin zaman 2000-an kali ya. Mungkin entrepreneur tuh lebih mindsetnya cowok gitu daripada cewek. Iya. Tapi alhamdulillah ya, mungkin ini lah yang kadang gue suka bilang, COVID nih kadang secara nggak langsung kayak berkah juga. Ini karena ada COVID, pasti lo merasain kan kayak banyak tiba-tiba orang punya usaha apalah gitu. Dan kebanyakan ternyata nih yang bikin usaha nih cewek-cewek sekarang. Bikin cookies, Benar. bikin kopi, bikin untuk yang alat-alat masker itu kan kreatif banget. Dan gue pas bikin outer corduroy. Iya, dan bikin ini gue gak di-endorse ya. Tapi kita berdua pakai Ini kayak kita berdua, kebetulan nih kita lagi bikin pada Lu gimana? di Beats lu. Gue di Gesiu. Oh, Beats ya sponsornya ya. Iya. Tapi ini gak di-endorse loh, gak dipaksa. Jadi ya itu apa namanya, perempuan udah menurut lu udah harus bisa masuk ke dunia bisnis juga nih ya. Iya. Mungkin terakhir nih, kan ya ini sebenarnya nggak baru juga sih, dari dulu juga kita juga banyak tahu kalau misalnya banyak usaha-usaha tuh yang ada side effect kayak ke lingkungan kan dan segala macamnya gitu. Kayak misalnya Apple itu ke anak-anak ya sempat memperkerjakan anak-anak 3 tahunan gitu kan. Terus kayak Amazon gitu juga bisa adalah beberapa bisnis dia yang berpengaruh ke lingkungan gitu kan. Seberapa besar sih concern lo dalam melakukan bisnis gitu, lo memperhatikan? Jadi maksud lo Apple ini maksudnya berarti berapa ke lingkungan, eksternalitas lo berarti? Eksternalitas Maksudnya dampak lingkungan lah. Iya, kayak misalnya contohnya mungkin yang lebih di Indonesia kali ya, palm oil. Itu kan sempat dapat protes dari. Oh, berarti dampak lingkungan dalam segi negatif kan? Iya, dalam segi negatif kayak kan sempat dapat protes dari Uni Eropa kalau nggak salah, dari yang dia memperkerjakan anak-anak di bawah umur, terus juga ya lingkungan juga jadi hancur gitu kan. Dan menurut lo sejauh mana sih lo betul-betul concern di bisnis sekarang ini untuk memperhatikan side effect kan dari lingkungan kan, atau memperkerjakan yang masih di bawah umur kan dan segala macamnya? Ya kalau untuk eksternalitas negatifnya sejauh ini so far belum ada sih, karena ya bisa dicek ya karyawan